Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, memberikan pujian kepada salah satu rekan setimnya, Beckham Putra Nugraha, dengan menyebut sebagai pemain tercepat di skuad Garuda. Hal tersebut tentu diungkapkan Kevin Dix dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram Timnas Indonesia. Saat ditanya mengenai pemain tercepat di Timnas Indonesia, Kevin Dix langsung menyebutkan nama Beckham yang bermain sebagai gelandang serang atau sayap, juga bisa dibilang sayap serang. Pemain tercepat di skuad Timnas Beckham, ucap Kevin Dix. Beckham Putra Nugraha sendiri telah menunjukkan kualitasnya bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini melakoni debut internasionalnya saat Indonesia menghadapi Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beckham yang tampil menggantikan Yakob Sayuri pada menit ke-74 memberikan kontribusi signifikan dalam kemenangan Indonesia atas Cina. Berkat penampilan impresif, Beckham langsung dipercaya sebagai starter dalam laga berikutnya melawan Jepang. Selain itu, Kevin Dix juga ditanya mengenai siapa pemain terkuat di skuad Timnas Indonesia. Tanpa ragu, Dix mengungkapkan bahwa pemain yang menurutnya memiliki kekuatan fisik luar biasa adalah Dian James. Mungkin Dian James, ungkap Dix. Terakhir, ketika ditanya siapa pemain tertinggi dalam tim, ia menyebut Emil Audero, kiper Timnas Indonesia yang memiliki tinggi badan 192 cm. Emil Audero, tutup Kevin Dix. Asa bonek untuk melihat Marcelino Ferdinand kembali berkostum hijau-hijau Persebaya Surabaya semakin terbuka. Gelandang muda andalan Timnas Indonesia itu dikabarkan akan dipinjamkan oleh klub Inggris Oxford United setelah minim kontribusi di musim 2024-2025. Kabar tersebut pertama kali diberitakan oleh media lokal Inggris Oxford Mail yang menyebut Marcelino dan rekan setimnya Aidan Elliott-Wheeler sedang dipertimbangkan untuk dipinjamkan ke klub lain demi mendapat menit bermain lebih banyak. Menit bermain pinjaman mungkin dicari untuk Marcelino Ferdinand dan Aidan Elliott-Wheeler yang berusia 18 tahun, tulis Oxford Mail. Musim lalu, Marcelino Ferdinand hanya mencatatkan 2 penampilan bersama Oxford United dengan total waktu bermain tak lebih dari 14 menit. Fakta ini cukup mengejutkan mengingat ekspektasi tinggi publik Indonesia saat sang gelandang muda resmi bergabung dengan klub IVL League One tersebut. Harapan Marcel bersinar di Eropa harus berhadapan dengan realitas persaingan sengit di tim utama. Namun di balik kabar peminjaman ini terselip peluang besar bagi Persebaya Surabaya. Marcelino bisa saja pulang ke klub yang membesarkan namanya. Sebagai produk akademi internal Persebaya, Marcel tentu masih menyimpan kedekatan emosional dengan Green Force dan para supporternya bonek. Apalagi selama membela Persebaya dari 2021 hingga awal 2023, ia tampil dalam 34 laga dengan torehan 7 gol dan 9 assist. Statistik impresif untuk pemain seusianya. Penampilan gemilangnya itu sempat membuat Marcelino jadi idola baru di Stadion Gelora Bung Tomo, hingga akhirnya ia memilih hijrah ke Eropa pada pertengahan musim 2022-2023 demi mengejar mimpi. Persebaya sendiri kala itu dengan terbuka melepas sang pemain sebagai bentuk dukungan terhadap karir internasionalnya tersebut, tentunya. Kini setelah 1,5 tahun di luar negeri, opsi kembali ke Persebaya bisa menjadi momen pulangkan anak hilang yang dinantikan publik Surabaya. Menariknya, nama-nama pilar lama Persebaya seperti Hernando Ari, Koko Ari, Bruno Moreira, dan Rahmat Irianto juga dirumorkan akan kembali berseragam Green Force musim depan. Jika Marcelino turut kembali, maka Persebaya bisa membangun kembali fondasi kuat tim seperti era 2021-2022 dengan harmoni antara pemain muda potensial dan pengalaman skuad. Meski tidak mendapat banyak menit bermain di level klub, Marcelino tetap menunjukkan performa luar biasa bersama Timnas Indonesia. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi saat Garuda menaklukkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
19 November 2024 lalu. Marcelino menjadi otak serangan Indonesia dan memegang peran vital dalam membawa tim melaju ke ronde keempat. Konsistensi Marcel bersama timnas menjadi bukti bahwa kualitasnya tetap terjaga meski jarang tampil reguler di klub. Dengan Piala Presiden 2025 yang akan digelar dalam waktu dekat, dan Liga 1 musim 2025-2026 yang menjanjikan persaingan lebih ketat, memulakan Marcel bisa menjadi langkah strategis Persebaya. Apalagi Persebaya disebut tengah membidik gelar juara dan membangun skuad yang kompetitif sejak pramusim. Kini semua mata tertuju pada langkah manajemen Green Force. Akankah mereka bergerak cepat untuk meminjam kembali Marcelino Ferdinand? Ataukah pemain muda ini akan melanjutkan petualangan di klub yang lain? Bursa transfer Liga Italia Serie A 2025 tengah bergeliat. Nama Ices menjadi pusat perburuan sejumlah klub papan atas. Kontestan Serie A Udinese diberitakan tengah menyiapkan dana besar demi mendatangkan bek tengah timnas Indonesia tersebut. Langkah transfer yang tengah disiapkan oleh Udinese juga disebut-sebut akan menjadi rekor termahal sepanjang sejarah klub. Ices memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola, khususnya di Serie A. Penampilan solidnya bersama Venezia sepanjang musim 2024-2025 membuatnya dilirik oleh beberapa tim besar. Dalam 36 pertandingan yang dijalaninya bersama Venezia, Ices mampu menjaga pertahanan timnya tetap kokoh sambil menyumbangkan 2 gol penting. Selain unggul di lapangan, Ices juga diberi kepercayaan untuk mengenakan ban kapten di Venezia, sebuah penghormatan yang tak mudah didapat oleh para pesepak bola yang tengah merintis karir di Eropa. Keberadaannya sebagai kapten juga menjadi cerminan kepemimpinan tentunya di sepak bola, kematangan dan visi permainan yang luar biasa. Tak heran jika Udinese kemudian menjadikan Ices sebagai satu dari daftar prioritas transfernya. Klub yang diberi julukan La Zebrete tersebut tengah mencari bek tengah yang mampu menggantikan peran Jaka Bijot. Sang bek tengah asal Slovenia diberitakan tengah dilirik oleh AC Milan dan Leeds United sehingga posisinya dikhawatirkan akan lowong. Dalam kondisi tersebut, Udinese melihat peluang untuk merekrut Ices yang dianggap sebagai penerusnya yang sempat. Langkah tersebut juga tentunya akan melampaui rekor transfer sebelumnya. Melaporkan bahwa Udinese telah menyiapkan dana hingga 25 juta euro untuk mendapatkan Ices. Dengan transfer tersebut, Ices nantinya juga akan menjadi rekrutan termahal sepanjang sejarah Udinese, sebuah capaian yang tak dapat dipandang sebelah mata. Selain Udinese, beberapa klub besar itulah juga tengah mengintai peluang untuk merekrut Ices, Juventus, dan ada Inter Milan. Bolonya juga diberitakan turut mencari cara untuk mendapatkan tanda tangan bek tengah 25 tahun tersebut. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Ices memang tengah tampil luar biasa dan menjadi pilar penting di lini pertahanan Venezia. Perannya tak hanya menjaga gawang dari serangan lawan, tapi juga mampu memberikan kontribusi saat tim tengah melancarkan serangan. Selain di level klub, peran Ices juga tak begitu penting di Indonesia. Sejak melakukan debut pada tahun 2024, Ices sudah tampil sebanyak 13 kali bersama skuad Garuda. Keberadaannya turut memberikan timnas Indonesia melangkah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah prestasi yang memberikan harapan lebih besar bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ices memang tengah memasuki puncak karirnya, sehingga tak heran jika namanya menjadi incaran klub-klub besar. Kecepatan fisik, kepemimpinan, dan kekuatan fisiknya merupakan kombinasi yang sulit ditemukan pada satu bek tengah. Dengan bergabungnya Ices, Udinese diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertahanannya, sekaligus menjaga stabilitas lini tim dengan tengahnya yang keras persaingan di Serie A tahun 2025-2026.